kadang berebet, kadang nyendat-nyendat, atau di putaran atas ngok ya kayak gini untuk nanti penanganan di karburator. Ketika karburator ini mengalami berebet ya, jadi ada beberapa hal berebet, ngempos dan lain-lain ya. Untuk karbo vakum nanti hampir sama dikebalikannya. Nah seperti ini bukan karbo vakum. Bentar, dibuang dulu. Nah oke, ketika dia ngempos, berebet, tarikannya ngok aja. Salah satunya yang ada ini power jet ya, yang dari sini untuk Jupiter FX nih. Tapi yang lain sama. Jika yang lain ya, kalau ada power jet seperti ini, penyembur bensin di RPM kira-kira 6000 ya, dia akan menyemburkan bensin lagi lewat sini. Jadi makanya kabel gasnya ada dua. Ketika ini sudah ditarik, begitu RPM 60 ini mulai ditekan. Ada dua tuas di sini, tapi ini sudah dimatikan, jadi diboroskan lewat pilot jet. Nah, oke, tapi karena pilot jetnya juga sudah motor ini karena sudah tua ya, jadi namanya karburator dia pasti akan ada ausnya beberapa. Nah, untuk keausannya itu berada di sini nanti. Makanya kita tidak mengganti di pilot jetnya karena dia menyesuaikan sendiri lama-lama. Nah, oke, kita buka. Oh, udah lem-leman. Nah, ini dia. Nah, penyebabnya dari sini. Pertama, ini adalah spuyer pilot jet. Ketika dia buntu pada RPM bawah, dia nggak mau ya, bakal nyendat-nyendat ya. Ini seperti ini. Nah, kalau dia buntu, bakal nyendat-nyendat. Ini ada lubang-lubang di sampingnya ini sebagai penyembur ya. Maksudnya dia menjadikan kabut ketika dia keluar atas ini. Nah, ketika ada lubang ini yang ditiup angin dari luar untuk hisapan udara ya, nanti kan bensinnya keluar ke sini, ke atas ini ya. Ke atas ini kemudian muncul ke sana, sini. Kemudian dihisap ke dalam sana. Nah, itu sudah berbentuk kabut, bensinnya sudah menjadi kabut, ya kan? Itu ditandai dari bagusnya di RPM bawah. Jika ini buntu, maka pengkabutan dia gagal. Nah, otomatis bisa jadi dia berebet di bawah, atau nyendat-nyendat di bawah juga bisa. Apalagi di ini buntu ya, di sininya buntu, yang keluar ke sana ke atas. Kalau buntu ya disemprot pakai karbu cleaner. Kalau sekedar disemprot pakai bensin dia kurang ya. Jadi mesti harus disemprot pakai karbu cleaner supaya kerak selat bensinnya lumer. Nah, ini tuh ya sudah ada lari ke sana cairan karbu cleaner, berarti sudah tidak buntu.
Oke, baru boleh ditiup dengan kompresor, tapi enggak ditiup, enggak ada masalah. Ini sudah bagus. Nah, ini kita dibikin standar aja, yang karena jet cleaner power jetnya ini sudah dimatikan. Ini dikarenakan ini di di jarum skep ini ya, jarumnya ini sudah aus di sini karena bolak-balik naik turun ikut aus dia. Ini juga yang mengakibatkan dia berebet di RPM bawah menengah karena dia keborosan. Sudah aus, jadi makanya bensin gampang menerobos keluar lewat sini juga, lewat main jet ya, di spoiler main jet tadi dia akan menerobos lewat sini karena ini sudah aus. Nah, yang atas ini ya, nah di sini aus dia karena sering dibuka tutup ya, pasti aus. Meskipun tidak terlihat kasat mata ya. Nah, di situ ini bisa diganti dengan yang original tapi biar ukurannya sama ya. Atau kalau yang pakai aftermarket ya diukur lagi bener-bener diameternya ini dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ini harus sama seperti ini modelnya. Kalau mau tarikannya kembali normal seperti sedia kala. Tapi kalau nanti untuk perkara mau tambah boros atau tambah laju ya ini ditipisin boleh. Jadi namanya diboroskan sekalian lewat sini juga bisa. Ya, tapi yang benar. Untuk menipiskan ini ya yang benar juga pakai bor biasanya ya. Dikikis pakai amplas. Nah, di situ dia ada namanya ini main jet. Nah, spoiler utama ketika RPM sudah 4000 ke atas dia lewat sini juga bensin karena tadi sudah ketarik ya. Jadi jarum skep tadi yang masuk di sini dia akan narik ke atas. Nah, seperti ini. Semua jarum skep di sini dia akan narik ke atas. Oke. Begitu dia narik, ini terbuka, masuklah lewat sini si bensin dan udara dicampur juga untuk mengeluarkan ke sini untuk aduh susah betul mau menjelaskan, ini bukan guru soalnya bukan tenaga pendidik, yang penting bisa tersampaikan. Jadi ketika sudah jarum sudah naik, maka udara akan mengisi di sini untuk mengkabutkan nih ya, bolong-bolong ini. Udara juga akan masuk lewat sini untuk mengkabutkan bahan bakar. Gak kelihatan ini ya. Nah tuh, ini juga nggak boleh buntu, nggak boleh mampet. Kalau mampet ya dia gagal untuk menjadikan bahan bakar itu dikabutkan ya. Nah, jadi memang jika bahan bakar gagal lewat sini, dikabutkan lewat sini, dia akan dikabutkan lewat sedotan hisapan udara. Ada dua. Jadi untuk pengkabutan dari BBM itu dari sini, lubang-lubang ini kecil, kemudian juga dari hisapan udara dari sini. Kalau salah satunya gagal untuk mengkabutkan, terutama yang di sini ya, dia pastinya nanti bisa jadi berebet atau nyendat-nyendat ya. Berebet keborosan, kalau nyendat-nyendat dia kurang boros. Nah, ini lubang ini juga dia sudah oval ya. Kalau dia sudah oval kan karena sering digesek sama jarum ya, masuk keluar ya. Ini kalau dia oval otomatis bensin lebih boros. Makanya power jetnya dimatikan nih. Power jetnya ini dimatikan karena dia sudah boros lewat sini. Kalau mau kembali normal seperti sedia kala ya ini diganti dengan ukuran yang sama, di standarin ya, karena ini sudah aus juga. Jadi ya mau nggak mau pasti
lambat laun karburator itu akan mengalami boros sendiri, padahal tidak ada ganti spoiler main jet dan spoiler pilot jet itu tidak diganti, tapi dia akan terlihat boros sendiri ya karena ini aus, di sini aus. Nah, untuk penanganannya ya di standarin lagi. Kemudian jangan sampai juga lubang-lubang ini buntu, mampet ya, mampet. Nah, ini biar aja dipasang dulu untuk membersihkannya. Di lubang pilot jet disemprot seperti ini, harus terlihat tuh dari situ. Oh, sudah muncul ya. Kalau sudah muncul bagus, sudah tidak perlu banyak-banyak untuk nyemprotkan karbu cleaner. Kemudian ini pelampungnya biarkan standar. Kalau dia nanti naik turun dia akan luber lewat sini, naik lewat sini, bensinnya luber, tumpah-tumpah malah ya, makanya sering bau bensin ininya ketinggian, atau di sininya di lubang ventilatornya ini palepnya sudah aus juga bisa. Nah, bisa coba ditiup dari sini. Kalau ditiup dari sini terus ini ditutup seperti ini, tidak ada udara, berarti bagus. Tapi kalau ditiup dari sini, ini di fullkan seperti ini, ada udara yang terobos, berarti ventilator palep untuk turun bensinnya ini sudah aus. Bisa diganti atau disekur ulang ya. Coba kita tes. Oke, ini masih standar, masih tidak ada tidak ada ini, tidak ada kebocoran dari valve ventilator turunnya bensin. Nah itu, tapi bisa juga wajib dibersihkan menggunakan oke, gitu aja, sedikit aja. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita nih buka jarum angin-anginnya. Kita tutup dulu deh seberapa ini. Kita tutup full dulu berapa putaran dia. Setengah, satu setengah, hampir 2. Jadi 1/3/4. Oh, 1/3/4 dia. Oke ya, kita buka. Nanti putarannya ya, untuk selanjutnya kita bisa ngikutin ini atau ya nanti ngikutin enaknya bagaimana lah. Kita buka aja, baru kita bersihkan. Nah, ini sudah kotor juga nih ya, tuh kita bisa bersihkan baru, karena tadi lubang pilot jet kan berhubungan dengan ini jarum angin-angin. Ketika sudah dibersihkan lewat pilot jet sini, baru boleh lewat sini. Kotor dia. Oke, baru kita bisa bersihkan semua di jalur main jetnya ini. Sedikit aja, tidak ada masalah. Nah, yang penting dia bersih. Oke. Nah, ini lubang nih, 2 nih. Lubang ini juga harus bersih ya, disemprot juga sekalian. Yang satu, nah yang satu ini masuk untuk mengambil udara lewat ini spoiler main jet. Nih ya, ada jalurnya ke sini. Nah, nih di sini dia. Oke. Nih ya, dari sini masuk ke main jet untuk mengkabutkan BBM ya, membantu mengkabutkan BBM lewat sininya, lewat ini nih. Nah, ini masuk di sini dulu, begitu jarum tak angkat dia akan lewat sini. Nah,
membantu mengkebutkan BBM. Kalau yang ini dari pilot jet. Nah, sini. Ya, ini juga tidak boleh buntu. Jadi ya wajib dibersihkan seperti ini. Kelihatan kok. Wow. Awas di mata. Bisa ditutup itu di sana. Seperti ini ya. Nah, ditutup gini. Oke, needle jetnya itu yang di tengah, rumahnya main jet. Nah, seperti ini nanti dia tembus ke bawah. Tuh. Oke. Terus ini juga kita bisa. Nah, kotor kan? Tembus ke bawah dan tembus ke samping. Tembus ke sini juga di angin-angin. Nah, sudah. Oh ya, tadi ya untuk fungsinya dua bolongan tadi, ketika skep masih tertutup, dia udara juga lewat situ ya, untuk stasioner, untuk idle pada posisi langsam. Jadi itu juga ikut menjadi fungsi dari memasukkan udara sedikit lewat bolongan dua ini untuk menghasilkan stasioner dari mesin ketika idle ya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita pasang untuk angin-angin lagi, untuk membersihkan lubang itu tadi. Mana? Oke, jangan di fullkan untuk membersihkan sebelah sini, biar dia lari ke bawah. Nah, ada netes dan kotor. Nah, itu dia. Oke, itu sudah bersih. Kita coba lagi tes dari sini. Nah, ada. Tuh. Ya, sudah. Gitu aja bersihkannya. Kemudian lubang-lubang semuanya nih yang besar-besar terakhir. Oke, sudah. Kemudian dirakit kembali, selesai dah. Jangan lupa ininya juga. Nah, kan pasti ada yang mengendap di sini. Tuh. Sudah deh. Ini apa nih? Nah, ini jangan sampai dibiarkan seperti ini ya. Makanya nanti di sekitar 10.000 km ini harus servis karburator. Kalau di sini ada endapan, ini nanti bisa korosi, jebol dia. Sudah banyak kasus jebol mangkokannya ini. Nah, oke. Dah, gitu aja. Mantap. Thank you. Ini dijamin pasti sudah nggak nyendat-nyendat atau tidak berebet. Tapi kalau ada berebet ya, kalau masih ada nyendat-nyendat, ini diganti, dibesarin sedikit. Pilot jet. Ya, spoiler pilot jet diganti, dibesarin sedikit. Karena apa? Mungkin dia udah buntu, pernah disogrok, tambah buntu ya, disogrok, ditusuk, tambah buntu ya. Nah, itu yang menyebabkan dia merebet kurang boros di sini, di RPM bawah ya. Kemudian untuk RPM atas, jika dia berebet atau ngok di RPM atas ini kebesaran, kecilin aja spoilernya. Nah, dikecilin aja, diganti aja, jangan diganjal-ganjal kabel ya. Jangan diganjal-ganjal kabel. Soalnya kenapa kok orang dia masih standar kok terus diganjal kabel biar dia nggak keborosan. Ini yang sudah aus ya. Kalau mau ganti ininya. Oke. Ininya juga nih aus nih di sebelah sini. Bentar. Yang atas ini loh. Nah, ini kuningan ini, yang kuningan mana dia? Tuh. Itu kan dia oval tuh. Kelihatan ya? Nah, itu kan tuh pasti oval tuh, semua tuh. Semua motor yang karburator pasti di sini. Oke, jadi jangan heran kalau menggunakan main jet spoiler tapi masih
kecilkan lagi, padahal ini ukurannya standar ya, karena aus ya, semua karena aus. Istilahnya aus ya, mau di gimana, yang penting dia masih enak aja larinya, masih bisa diakalin. Nah seperti itu ya, ini bisa diganti-ganti aja. Oke, mantap. Terus kita apa nih, kita rakit lagi. Untuk merakitnya ya udah gitu aja. Bisa dilihat dari sini juga kalau pernah disetel sama orang, iya kan? Bisa dilihat dari sini. Nah kalau sudah pernah disetel pelampungnya sama orang itu dia udah nggak rata, tapi ini masih rata ya sama itu. Nah sudah ada dibengkok-bengkokkan di ininya nih, mananya nih, ini loh, dibengkokkan ke atas lah, ke bawah lah. Oke. Nah berikutnya ini juga nih, jangan lupa ya. Nah ini filter udara tuh, filter udara juga wajib bersih. Kalau enggak, ini kalau kotor dia pasti akan buntu ya, pasti akan buntu. Kalau udah buntu, aliran udara lambat, dia kurang banyak asupan udaranya, makanya dia bisa jadi berebet atau nyendat-nyendat ya. Jangan lupa juga di sininya nih. Selanjutnya di sini kalau yang ada TPS-nya, ada sensor TPS. Ini bukan sensor sih, ini switch ya, untuk memperbesar apa namanya, memperbesar pengapian ya, khususnya yang ada soket-soket seperti ini, seperti di Supra X125. Kemudian ada beberapa motor juga ya yang menggunakan sensor ya, apa, switch untuk gas ini ya. Ketika gas sudah mulai di 6000 rpm, dia akan menambah pengapiannya, menambah besar pengapiannya ya di situ, di pengapian bensin. Jangan lupa juga, mungkin juga dari sininya bermasalah, bisa jadi dari switchnya ini, atau bisa CDI-nya yang error ya, karena ini kan menyangkut ke CDI juga. Tapi kalau nggak ada masalah dengan di sini ya, mekanikal dari karburatornya ini aja yang bermasalah seperti di awal tadi. Tapi juga jangan lupa lihat dari kelistrikannya di busi ya. Busi juga harus kita perhatikan juga di situ. Siapa tahu businya atau koilnya atau CDI-nya. Nanti kalau sudah bagus kelistrikannya, baru kita cek lagi dari kompresinya ya.